Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Kali ini saya mau membahas atau bercerita awal mula saya buka toko sembako, apa saja yang harus disediakan atau disiapkan untuk toko semi grosir atau toko grosir. Nah, awal mulanya saya menyiapkan rokoknya tidak terlalu banyak, enggak seperti sekarang. Ini dulu paling kita belinya kayak 5 pak gitu. Itu tergantung daerah masing-masing juga, yang sekiranya yang kenceng apa itu yang dibanyakin. Kalau saya dulu kayak misalnya ini dulu saya cuma nyiapin 1 bal atau 10 pak. Gudang garam filter juga sama, 5 pak atau 10 pak sempurna mil. Nah, karena di daerah kita ini sempurna mil laku, super laku, sempurna kretek laku, jadi itunya kita ambil sebal-sebal, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang ini udah banyak banget rokok, banyak macamnya. Kayak Samsung dulu nyiapin kayak sepak gitu, gudang garam merah sepak, terus jarum coklatnya paling 5 pak ya. Untuk ada aja toko semi grosir itu memang harus menyiapkan rokok. Nah, ini kan kayak ini cengkeh coklat, ini sekarang laku, cuma ini rokok baru, belum lama ini baru ada kan. Dan untuk toko grosir teman-teman juga harus siapin kayak barang-barang dusan, terus gula, itu harus ada stoknya, karena toko grosir itu kan beda. Kita harus siap kalau ada orang yang datang beli dusan, itulah toko grosir atau semi grosir. Kalau toko besar yang nggak ngecer itu memang mereka fokusnya di dusan, memang mereka juga udah nyiapin sebelum buka itu udah ratusan dus mungkin kan, karena jualannya juga dusan semua. Nah, kalau di kita semi grosir ini ya cukup istilahnya untuk pertama mengirit-ngirit modal ya, kita siapin kayak rokok itu seperti yang saya jelaskan tadi, secukup-cukupnya dulu, biar ketahuan nanti barang yang lakunya apa, itu yang bisa diperbanyak gitu. Terus lagi kayak barang-barang yang laku lain, kapal api misalnya, kayak di daerah saya sini Indomie, persabunan, Rinso, Molto kan, itu bisa disiapin kayak 2 atau 3 karton untuk awal mulanya. Nanti juga teman-teman tahu sendiri barang apa yang harus dibanyakin gitu ya, di toko sembakonya. Untuk awal mula merintis ya harus seperti itu. Dan barang-barang yang harus disiapin di toko semi grosir atau warung itu ya semacam barang-barang pada umumnya lah. Ada gula, terigu, rokok-rokok, terus perkopian atau Indomie, sabun kan. Ya, barang-barang pada umumnya yang biasa kita beli di orang sebelum kita buka toko, yaitu yang harus disiapkan. Dan yang utama itu tempat itu sangat pengaruh sekali, apalagi tokonya semi grosir. Semi grosir itu jangkauannya kan luas. Kalau jangkauannya cuma sekitar situ, kemungkinan besar tidak cukup target, jadi nantinya tidak cukup omset ya, bisa merugi itu toko semi grosir. Karena toko semi grosir itu marginnya itu kecil banget, keuntungannya itu kecil banget, karena dia jualannya susah dipersenin, paling dia persen rata-rata untuk semuanya. Jadi kalau kayak semacam rokok itu nggak bisa malah dipersenin, jadi nggak keluar persen, 00 sekian gitu persenannya, susah. Paling kita bisa persenin untuk omset harian kita yang kita dapat berapa, misalnya 30 juta, 40 juta, itu kalau di komputer saya itu keluar muncul marginnya berapa gitu. Ya itu yang kita persenin. Itu juga kalau dalam 40 juta itu misalnya 25 juta yang omset kita itu rokok, itu bisa saya pastikan persenannya hanya 2,5%. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena rokok itu kecil banget persenannya. Terus lagi jikalau kita bisa mendapatkan kayak semacam semi grosir kan ada ecerannya juga kan,
yang beli rencengan, yang beli pisan, itu bisa kita dapat dalam satu hari sekitar 7 ataupun 5 juta. Itu dari situlah membantu omset-omset di barang grosiran yang kita jual, kartonan ataupun laku rokok, ketutup sama itu. Jadinya bisa dibilang 3% itu tergabung semuanya. Ada juga persenannya yang besar tapi nominalnya kecil. Kalau kayak Reko rencengan itu, kalau laku rencengan ya bisa 10%. Taruhlah modalnya 4.500, kita jualnya 5.000, itu bisa 10%an. Tapi kan jumlah uangnya kecil, dia cuma dapat gopek kan gitu. Terus kalau dusan cuma dapat 4.000 sedus, 3.000, dan jumlah harganya ratusan ribu kan. Keuntungannya ya cuma 3-4 ribu. Makanya kalau untuk toko semi grosir itu persenannya itu kecil. Nah, kenapa tempat itu harus benar-benar strategis kalau untuk toko semi grosir? Ya untuk itu, biar omsetnya mencukupi dan harus jangkauan luas. Jadi orang-orang jauh itu bisa datang ke tempat kita belanja. Kalau cuma mengandalkan toko yang di sekitaran kita itu, bisa dipastikan omsetnya tidak cukup. Bahkan kalau kita nyewa toko itu, untuk bayar toko aja kita kesulitan. Terus lagi kalau untuk mengadain barang itu walaupun kita awal-awal cuma nyiapin 2-3 dos kalau untuk toko semi grosir, tapi kita nantinya bisa mengetahui atau mendapatkan ilmu juga barang-barang yang cepat habis apa. Jadi kita itu bisa siapin lebih banyak. Seperti kalau di daerah saya sini kan, karena toko udah lama, jadi saya udah tahu persis yang barang-barang cepat habis itu seperti apa. Misal kayak minuman itu Sanqua di daerah kita sini paling cepat. Terus kapal api, Indomie, itu kan barang-barang cepat. Dan rokok pun saya udah mulai belanja agak banyakan, karena kita itu udah punya pengalaman. Rokok itu 3 hari itu habisnya berapa bal masing-masingnya. Terus lagi rokok yang laku di daerah kita itu apa, kita juga udah paham. Makanya untuk awal memulai toko semi grosir itu harus dipastiin dulu penyediaannya itu jangan terlalu berlebihan dulu, apalagi semacam rokok. Karena rokok itu kan modalnya besar. Jika barangnya lambat, maka modal kita kan bisa numpuk di situ. Makanya kenapa saya sarankan untuk rokok beli yang sekiranya atau sudah ada dalam feeling itu rokok-rokok yang laku di sekitaran toko teman-teman. Kalau untuk rokok yang sekiranya belum laku, bisa juga menunggu adanya permintaan dulu dari pelanggan. Jadi jangan langsung disediakan, takutnya nanti benar-benar nggak laku, bisa expired juga. Dan rokok sendiri pun returnnya agak repot. Jadi nggak semua perusahaan rokok itu menerima tuker, apalagi kita yang belanjanya cuma di agen, jadi susah. Agen itu rata-rata tidak menerima tukeran seperti itu, jarang sekali, kecuali kita udah pelanggan benar-benar itu ditampung. Itu juga mereka nanya dulu ke sananya apakah menerimanya atau tidak gitu. Kalau di tempat saya itu yang masih bisa tuker rokok, mungkin karena saya juga main langsung ke salesnya ya, itu Jarum Super masih bisa tuker. Kalau kayak Sempurna Mil, Gudang Garam itu saya kan ngambilnya di agen, jadi saya nggak bisa nuker. Jadi kalau ada penyok apa ya, kalau laku dijual-jual, kadang ada yang buat ngecer, nggak apa-apa lah penyok mau, tapi dengan syarat harganya dipotong, biasanya seperti itu. Misalnya kita jual 21.000, jadi kita harus jual 20.000 gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kan nggak kebuang. Begitu juga untuk persabunan, pilih-pilih dulu barang-barang yang sekiranya laku. Kayak di atas kepala saya ini kan banyak deterjen. Ada sebagian daerah itu fanatik, jadi kayak misalnya pakai Rinso, ya harus Rinso aja. Jadi nggak mau kayak pakai Daya, deterjen yang lain nggak mau. Itu ada tempat-tempat yang fanatik seperti itu. Kalau di tempat saya alhamdulillah
Rinso laku, Daya laku, deterjen kayak Atek Jaswan itu juga laku. Cuma lakunya itu ada perbandingannya. Kayak Rinso misalnya habis 10 karton, Atek itu baru habis 2, Daya itu baru habis 3 gitu. Yang ngenceng saat ini ya Rinso. Gitu juga dengan kayak semacam pewangi, Molto, Downy, dan Royal. Terus sekarang ini kan banyak yang lain juga pada ngikut ngeluarin merek-merek tertentu kan, punya masing-masing. Itu juga pola pilih dulu dalam belanjanya. Itu intinya kenapa saya suruh milih-milih belanjaan, terus pastikan yang benar-benar laku yang dibelanjakan, agar modal teman-teman itu tidak mati di situ. Terus putarannya lambat, bisa juga nggak muter sama sekali, itu membuat modalnya mati di situ. Dan teman-teman mau nyetok barang yang lainnya, uangnya kurang karena udah pada numpuk di situ. Mendingan kita nyetoknya di barang-barang yang benar-benar laku, walaupun kita stok banyak, tapi dia benar-benar laku gitu, bahkan laku setiap hari. Jadi pilih-pilihlah supaya modalnya itu bisa berputar setiap hari. Itu pentingnya, yang perlu kita ketahui di toko semi grosir itu ya harus seperti itu. Jangan setiap sales yang nawarin barang langsung ditampung, bahkan barang itu belum tentu laku, walaupun dikasih tempo, tapi kan pas jatuh temponya kita harus bayar. Dan nanti setelah kita bayar, barang itu nggak keluar-keluar dan uang kita udah macet lagi di situ. Giliran kita mau beli barang yang laku dan harganya mau naik, kitanya nggak sanggup beli, dan kitanya hanya selalu berpatokan ke sales. Itulah teman-teman pengalaman kita, dan kita mencari toko seperti apa, kurang lebihnya begitulah yang seperti saya jelaskan dalam video ini. Pertama, kita siapin tokonya yang benar-benar strategis, yang jangkauannya lebih luas, dan hati-hati dalam nyetok barang, terutama tentang rokok yang modalnya besar. Mungkin segini dulu video kita kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.